warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Salam Successful 25 Smart luar biasa. Di video kali ini saya masih di konten cek bisnis online, teman-teman. Jadi mohon maaf ya bila saya baru buat video di cek bisnis online ini dikarenakan hari-hari kemarin itu ada kesibukan ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan mengupas tuntas biografi seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang motivator, pengusaha sukses yang sudah booming namanya dari zaman dulu sampai sekarang pun masih luar biasa. Dan saya termotivasi sama beliau. Siapa dia? So penasaran, langsung saja kita ketik di sini ya. Oke. Beliau adalah Andri Wongso. Mungkin sebagian teman-teman tahu ya siapa beliau, Andri Wongso. Dan kalau memang teman-teman belum tahu ya, tonton video ini supaya tahu beliau itu siapa. Oke, sebelum video ini lanjut, teman-teman yang baru datang di channel Successful 25, jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat berlangganan dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan sebuah inspirasi dan motivasi di channel Successful 25 ya, mengenai cek bisnis offline dan online. Oke, kalau sudah klik tombol subscribe-nya, kita lanjut. Ini beliau adalah Andri Wongso. Mungkin sebagian teman-teman tahu ya mengenai Pak Andri Wongso itu siapa. Kalau memang belum tahu, saya akan kupas tuntas mengenai biografi beliau. Oke. Jadi kita masuk di Merdeka ya, merdeka.com ya, mengenai biografi Pak Andri Wongso. Oke, langsung saja. Andri Wongso adalah pakar pengusaha. Lanjut ya, next. Nama lengkap Andri Wongso ya, agama Buddha, tempat lahir Malang, Jawa Timur, tanggal lahir Senin 6 Desember 1954. Zodiak Sagittarius, warga negara Indonesia. Nama istri Haryanti Leni, anak Vicky Fendi Valdi. Biografi ya, ini biografi beliau. Jadi Andri Wongso adalah salah satu seorang motivator sukses dari Indonesia. Sudah lebih dari 20 tahun ia menggeluti bidangnya sebagai motivator untuk berbagi cerita dan motivasi yang membangkitkan semangat. Next, perjalanan hidupnya dimulai saat ia terlahir di kota Malang. Jadi ini terlahir di kota Malang ya teman-teman, pada tahun 1954 ya, tanggal 6 Desember. Andri Wongso terlahir dari sebuah keluarga miskin yang hidup serba kekurangan. Andri adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak dan adiknya seorang laki-laki juga. Bapaknya bekerja sebagai seorang nahkoda. Dengan penghasilan yang serba kekurangan, keluarga Andri Wongso tinggal di sebidang tanah kontrakan. Ibunya berprofesi sebagai penjual kue. Oh, berarti beliau adalah orang yang biasa ya, intinya orang biasa. Dan bapaknya seorang pekerja nahkoda, ibunya penjual kue. Kita lanjut ya. Next, Andri Wongso sempat mengenyam pendidikan di tingkat SD hanya hingga kelas 6, umur 11 tahun. Itu pun tidak sampai lulus. Sekolah Mandarin tempat Andri ditutup karena saat itu bergejolak gerakan pemberontakan Gestapo PKI dan orang tuanya tidak mampu membiayai pemindahan sekolah Andri. Oh, berarti Pak Andri ini tidak sempat lulus SD ternyata ya. Waktu itu ada gerakan pemberontakan ya, yang pada saat itu membuat banyak orang itu berantakan ya. Dan mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi ya, amin. Oke, kita lanjut ya. Dengan umur yang masih kecil, Andri terpaksa menjalani hidupnya untuk membanting tulang, membantu kehidupan keluarganya. Andri tidak merasakan kehidupan seperti anak-anak sebayanya saat itu. Kehidupan masa kecilnya penuh perjuangan dengan semangat hidup yang tinggi. Akhirnya masa kecil hingga remajanya dihabiskan untuk membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membuat kue dan berkeliling untuk menjajakannya ke beberapa toko dan pasar. Oh, berarti ini akhirnya Pak Andri Wongso membantu ibunya untuk jualan kue ya di toko dan di pasar, menjajakannya.
Dengan kondisi yang dialaminya, ia mulai berpikir untuk mengubah nasib hidup. Ia tidak ingin kalau harus terus hidup serba kekurangan. Sejak itu, Andri memutuskan sesuatu. Nah, akhirnya pada usia sekitar 22 tahun, ia ingin mengadu nasib ke ibu kota Jakarta. Andri telah siap dengan pilihan hidupnya ini, dan dia tak takut apapun konsekuensinya ya akannya dihadapi kelak saat itu berada di Jakarta. Dengan tekad bulat serta semangat dan kejujuran hatinya, ia melangkah untuk berjuang menuju kesuksesan. Dan ini adalah awal karirnya ya. Awal karirnya itu di ibu kota Jakarta. Ia melamar sebagai pemain film dan hasilnya gagal. Oh, berarti Pak Andri Wongso ke Jakarta pada usia 22 tahun akhirnya melamar untuk menjadi sebagai pemain film, ternyata gagal ya. Jadi belum nggak langsung sukses. Oke, kita lanjut ya. Ini sangat seru banget ini. Bekerja sebagai salesman bahan-bahan listrik dan kabel di Pasar Kenari Jakarta adalah pilihan keduanya pada awal Januari 1979. Oh, berarti akhirnya beliau menjadi salesman pada tahun 1979 ya. Pekerjaan yang dilakukannya saat itu lumayan banyak, dari mulai pengepakan atau pembungkusan hingga barang diantar ke tempat pesanan hingga menjadi kuli barang untuk pelanggannya. Dari pekerjaan tersebut, Andri diberi upah sebesar 3.000 per bulannya. 3.000 rupiah ya teman-teman pada tahun 79. Oke, pada saat itu nilai tersebut cukup kecil untuk hidupnya karena harus dipotong untuk beberapa cicilannya yang masih juga harus disisihkan untuk keluarga di kampung halamannya. Di lubuk hatinya mulai mengatakan bahwa itu bukanlah pekerjaan yang diinginkannya. Jadi Pak Andri pernah menjadi penjual kue pada saat dia nggak sekolah lagi ke Jakarta, coba bermain film, gak bisa, akhirnya menjadi salesman. Ternyata ini belum sesuai dengan keinginan beliau. Akhirnya setelah itu sudah tahun berlalu, tekadnya kuat dan bulat untuk melamar pekerjaan sebagai pemain film untuk kedua kalinya. Oke. Dengan hobi bermain kungfu dari semasa beliau kecil dan kemampuannya untuk dapat membuka diri di semua golongan mengantarkannya untuk dapat membuat sebuah perguruan kungfu yang namanya Hapkundo. Jadi beliau akhirnya mendirikan sebuah pelatihan kungfu Hapkundo karena beliau mempunyai skill di bidang kungfu ya, bela diri. Next, pada saat itu film-film laga dari Taiwan merajai perfilman di Indonesia. Saat itu akhirnya beliau melamar kerja sebagai bintang film dan diterima oleh perusahaan Eternam Film Hong Kong. Akhirnya dipekerjakan di sebuah Eterna Film Hong Kong ya, di Hong Kong dengan kontrak 3 tahun. Untuk pertama kalinya Andri ke luar negeri. Setelah 3 tahun berlalu dan sudah merasakan suka dukanya bermain film di Taiwan, Andri mulai tahu dunia film bukanlah dunianya. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia, negeri tercintanya. Sepulang dari Taiwan, Andri memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya di dunia perfilman. Banyak orang yang mencibirnya dengan menganggapnya tidak berhasil di bidang film karena tidak ada satu film yang dipintanginya berhasil, menjadikannya peran utama. Bagi Andri sendiri, dirinya telah sukses karena mental dalam memperjuangkan impiannya telah menjadi kenyataan, berani mengambil keputusan besar yang dapat merubah kehidupannya menjadi sangat berbeda. Banyak sudah peristiwa yang sudah beliau lalui. Dengan berjalannya cerita kehidupan, beliau menandainya dalam beberapa kata-kata mutiara dalam buku hariannya. Pada saat melihat sebuah kata-kata mutiara indah buatan Andri, seorang teman kosnya mencontek kata-kata tersebut. Mulai saat itulah timbul untuk membuat kartu ucapan. Oh, ini. Jadi cikal bakalnya Pak Andri Wongso menemukan jati dirinya lewat ini ya, kartu ucapan yang pada zamannya itu booming sekali ya. Kata-kata yang terdapat pada kartu ucapan ini selain berfungsi sebagai motivasi hidup Andri, juga sebagai motivasi hidup orang lain. Dengan bantuan kekasihnya Haryanti Leni yang sekarang telah menjadi istrinya, yang mulai bisnis membuat kartu dengan merek Harvest, yang kemudian menjadikan nama Andri Wongso menjadi raja kartu ucapan. Ini. Setelah itu diversifikasi ke beberapa perusahaan pun dilakukan dengan menuju ke bidang holografi. Begitu juga perusahaan mainan. Selain itu, ia juga mendirikan beberapa food court dan berkecimpung dalam bidang pendidikan. Andri saat itu juga mendirikan AW Motivation Training dan AW Publishing. Akhirnya mendirikan suatu training ya, motivasi buat orang-orang yang pengen menjadi wirausaha atau menemukan jati dirinya ya.
serta dapat membuka beberapa outlet AW Sukses Shop atau dapat disebut juga toko pertama di Indonesia yang khusus menjual produk-produk motivasi. Oke, kita lanjut. Sejak tahun 1989, beliau telah menjadi motivator dalam atau intern pada PT Harvindo Perkasa. Berarti ini pas beliau udah berkecimpung, akhirnya beliau dapat kepercayaan di PT Harvindo ya, ini pada masanya untuk memberikan motivasi. Nah, terus di beberapa kota. Kemudian dari situlah ya sering melakukan pelatihan motivasi. Tidak hanya itu, Harvindo tetapi juga untuk berbagai perusahaan dan investasi. Kini dia dijuluki sebagai motivator nomor 1 di Indonesia dengan gelarnya Andri Wongso SDTT TBS, yang artinya sekolah dasar tidak tamat tetapi bisa sukses. Oke. Dengan julukan SDTT TBS yang artinya sekolah dasar tidak tamat tetapi bisa sukses. Oke. Jadi sekian saya yang membaca biografi beliau. Kesimpulannya adalah kesuksesan itu ya datang bukan secara tiba-tiba, bukan instan kayak Indomie, tidak. Ya, Indomie aja yang namanya mie instan itu harus dibuka bungkusnya, harus direbus dan baru bisa dimenikmati. Sama halnya dengan kehidupan. Pak Andri Wongso melewati beberapa fase yang sangat down atau di bawah, tapi beliau bangkit terus, akhirnya beliau menemukan. Dan yang buat saya memotivasi adalah beliau itu hanya lulusan SD aja itu nggak tamat, tapi beliau bisa menjadi orang yang sukses ya, dan dikenal banyak orang di Indonesia maupun di mancanegara ya. Jadi kata-kata ini bisa buat teman-teman ya, ini sangat menarik. Artinya sekolah dasar tidak tamat tapi bisa sukses ya. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya, di Facebook, Instagram ya, atau WhatsApp ya, dengan hashtag berani memulai. Saya founder Successful 25 ya, memberikan peluang kepada teman-teman yang menjadi yang terbaik dari yang terbaik ya. Investasikan masa muda Anda untuk masa depan Anda. Terima kasih. Salam Successful 25. Semangat luar biasa.